Halo, salam jumpa anak muda Claretian, Bapak Mama, dan para pencinta Mutiara Sabda AMC. Hari ini saya akan membawakan Mutiara Sabda edisi Jumat 18 Maret 2022. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Matius bab 21 ayat 33 sampai 43, dilanjutkan ayat 45 sampai 46 tentang perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Sahabat muda Claretian yang terkasih dalam Kristus, dosa dimulai ketika manusia berusaha untuk memiliki hidupnya dan menjadi tuan atas hidupnya sendiri, seraya melepaskan diri dari Tuhan. Ia akan melihat sesama sebagai saingan, bukan sebagai saudara. Dengan cara demikian, hidup bersama menjadi serupa neraka, penuh konflik, sirik, ataupun kesenjangan-kesenjangan sosial lainnya. Sama halnya kisah serupa yang dilukiskan Yesus dengan perumpamaan pemilik kebun anggur yang menyerahkan kebunnya ke tangan penyewa. Namun, si penyewa ini tidak ingin berbagi hasil panenan, malahan ia membunuh semua utusan termasuk putra dari pemilik kebun tersebut. Tentunya kita harus menyadari bahwa jabatan itu merupakan mandat atau kepercayaan dari Tuhan. Bahkan kehidupan kita merupakan anugerah dari Tuhan yang patut kita syukuri dan perlu dipertanggungjawabkan kepadanya. Lalu, apa yang menjadi inti dari perumpamaan ini? Pertama-tama, Yesus menceritakan perumpamaan ini kepada para pemimpin agama di Israel. Para pemimpin agama dan orang-orang Farisi tahu bahwa Yesus berbicara tentang mereka. Lalu, bagaimana kita memahami perumpamaan ini? Ide kuncinya terdapat dalam satu kata yang sering muncul dalam Perjanjian Baru, yaitu kata buah. Sebelum kita merenungkan tentang hal itu, mari kita pastikan dulu apa maknanya dari kebun anggur itu. Dengan membandingkan kedua bagian di dalam firman ini, kita akan sampai pada jawabannya. Bagian yang pertama ada dalam ayat 40-41. Yesus berkata, "Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu?" Kata mereka kepadanya, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya." Lalu dilanjutkan ayat 43, Yesus berkata, "Sebab itu aku berkata kepadamu, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu." Dengan membandingkan kedua bagian tersebut, kita dapat melihat bahwa kebun anggur itu mewakili kerajaan Allah. Dan kerajaan itu dicabut dari orang-orang yang tidak dapat menghasilkan buah dan akan diberikan kepada mereka yang akan menghasilkan buah. Jadi, kita dapat mengartikan bahwa alasan Allah mendirikan kerajaannya adalah untuk mendapatkan buah rohani. Jadi, ini adalah konsep keselamatan di mana kita diselamatkan oleh kuasa Tuhan supaya kita bisa menghasilkan buah. Sahabat muda Claretian yang terkasih dalam Kristus, kita semua masing-masing sudah dititipkan anugerah dan diberi talenta dari Tuhan. Oleh karena itu, mari kita mengembangkan talenta tersebut, lalu meneruskan buah talenta dan berkat anugerah kepada sesama kita, khususnya kepada orang yang paling membutuhkan pertolongan kita. Para pencinta Mutiara Sabda AMC, mari kita terus menjadi pribadi-pribadi yang setia mendengarkan dan melaksanakan sabda Tuhan. Semoga Tuhan memberkati.